Halo, selamat datang kembali di Partai X. Demo di mana-mana, pejabat entah kemana. Ketika rakyat turun ke jalan, menuntut keadilan, harga kebutuhan pokok, dan kebijakan yang menindas, wakil rakyat seharusnya hadir mendengar. Namun, kenyataannya saat demo mengguncang Jakarta dan kota lain, sebagian anggota DPR justru sibuk ke luar negeri atas nama kunjungan kedinasan. Ironis, rakyat berhadapan dengan gas air mata dan pentungan aparat, sementara wakilnya menambah stempel paspor. Lalu, siapa sebenarnya yang mereka wakili? Rakyat atau diri sendiri? Setiap kali rakyat menjerit, mereka diam. Saat rakyat berdemo, mereka menghilang. Tapi giliran membahas tunjangan, fasilitas, atau perjalanan dinas, mereka paling cepat. Gedung parlemen pun lebih mirip biro perjalanan ketimbangan rumah rakyat. Rakyat turun ke jalan bukan untuk hura-hura, melainkan karena lapar dan masa depan suram. Tapi, wakil mereka sibuk menikmati kenyamanan luar negeri. Beginikah demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Jika terus begini, rakyat wajar merasa tak lagi punya wakil. Rakyat menuntut keadilan karena sembako melambung dan gaji tak cukup. Apa balasannya? Gas air mata dan bentukan aparat, seolah mereka musuh negara. Ironis, ketika rakyat berhadapan dengan represi, banyak anggota DPR malah melancong atas nama kunjungan kerja. Saat rakyat melawan barikade, wakilnya sibuk mengisi paspor dengan stempel baru. Contohnya, Ahmad Sahroni, wakil ketua Komisi 3, sempat disorot karena komentar sinisnya menyebut mereka yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Tak lama kemudian, Sahroni dicopot dari jabatannya dan dilaporkan berada di Singapura saat protes berlangsung. Di sisi lain, Eko Patrio, anggota Komisi 6, viral setelah diduga terlihat sedang berbelanja di Guangzhou, Cina saat aksi demonstrasi tengah panas. Netizen bahkan melaporkan dirinya terlihat mengenakan masker, menghindari dikenal oleh sesama warga negara Indonesia. Apa gunanya wakil rakyat kalau hilang saat rakyat butuh? Bukankah mereka dipilih untuk mendengar, memperjuangkan, bahkan melindungi? Nyatanya, rakyat dipukul, wakilnya jalan-jalan. Fenomena ini menunjukkan jauhnya jarak rakyat dengan pemerintah yang notabene adalah pelayan rakyat. DPR lebih sibuk mengurus kunjungan rakyat dan fasilitas ketimbang menjadi corong rakyat. Rakyat turun ke jalan bukan untuk bersenang-senang, melainkan karena jalur formal sudah buntu. Tapi para wakil rakyat diam, pura-pura tuli, dan sibuk di ruang ber-AC atau kunjungan ke luar negeri. Jeritan rakyat dianggap angin lalu. Misalnya, anggota Komisi 11 DPR tengah berada di Australia pada 26 Agustus sampai 1 September 2025 saat aksi demo besar mengguncang Jakarta. Agenda kunjungan tersebut mencakup pertemuan resmi, namun juga diselingi kegiatan wisata seperti mengikuti City Marathon dan berkunjung ke Blue Mountain, Scenic Walk, dan Eco Point. Pertanyaannya sederhana, kalau suara rakyat selalu diabaikan, untuk apa ada wakil rakyat? Demokrasi seharusnya berarti hadir, mendengar, memperjuangkan. Tapi jika mereka hanya muncul saat pemilu lalu menghilang, ketika rakyat menuntut keadilan, maka DPR kehilangan makna. Wakil yang menutup telinga sejatinya bukan wakil, melainkan pengkhianat. Di jalanan, rakyat berpanas-panasan, berhadapan dengan gas air mata dan pentungan. Mereka turun membawa poster dan suara, rela ditangkap demi menuntut hak. Sementara itu, para pejabat duduk nyaman di kabin pesawat dengan kursi empuk, pendingin udara, dan sajian kelas atas, semua dari pajak rakyat yang berjuang di jalan. Kontras ini lebih menyakitkan daripada luka di jalan. Demokrasi yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai tuan, kini menjadikan rakyat korban. Gelar wakil rakyat akhirnya hanya kedok, bukan kenyataan.
Partai X menegaskan, bangsa ini tidak akan sehat jika pejabat terus hidup di menara gading, sementara rakyat dibiarkan di jalan. Karena itu, langkah penyembuhan harus ditempuh. Yang pertama, musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara, meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang pemersatu visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen ke-5 UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Yang kesepuluh, menggunakan media cetak, televisi, radio, media online, dan media sosial milik negara sebagai sarana utama menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan konsisten, memperkuat kesadaran ideologi generasi muda, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Negara tidak akan runtuh karena rakyat bersuara, melainkan karena pejabat arogan yang lebih betah di kabin pesawat daripada mendengar jeritan rakyat. Saatnya kedaulatan dikembalikan ke tangan rakyat. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit.